Tapi ada cara lain istiqomah. Apa itu? Luzumul jamaah. Luzumul jamaah itu senantiasa berjamaah bersama kaum muslimin. Kalau tidak salah ada lagu Sunan Kalijogo itu apa? Wong kang soleh kumpulono. Jadi selalu berkumpul dengan orang soleh. Itu bahasanya Sunan Kalijogo. Bahasanya ulama adalah luzumul jamaah. Mana dalilnya? Dalilnya Quran ada, hadis ada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kalau sudah takwa, wa kunu ma'as shodiqin, pastikan kalian senantiasa bersama orang-orang yang jujur kepada Allah. Jadi saya sudah bertakwa, cari orang-orang yang jujur untuk ditemani, untuk senantiasa berkumpul. Contoh lain, intalik ila ardi kada wa kada fa inna hunaka unasun ya'budunallah fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardusu. Kepada orang yang sudah sukses membunuh 100 orang yang mau bertobat, akhirnya diberi nasihat, pergi ke negeri sana, penduduknya taat kepada Allah, beribadahlah, bergabung bersama mereka, jangan kembali kepada negerimu negeri kriminal. Berarti apa? Suruh kumpul dengan orang-orang soleh. Termasuk saya masih ingat ketika lulus pesantren, pesan dari direktur pondok pesantren, kalian akan dilepas, sudah bukan santri lagi, kalian sudah alumni, maka di kota manapun kalian tinggal, bergabung bersama wadah alumni yang sering disebut dengan IKAPIM, Ikatan Alumni Pondok Pesantren. Kita diberitahu kalau Jakarta berarti di Pasar Minggu, misalnya begitu. Kalau di Bandung berarti di Soreang. Jadi kumpulan alumni. Kita diberitahu di kota-kota itu ada tempat-tempat berkumpulnya alumni. Kenapa? Kalau alumni masih mau kumpul, berarti kebiasaan ngobrol bahasa Arab masih ada. Kita masih bisa bernostalgia dengan sholat tahajud yang dulu pernah kita lakukan. Kita bisa bernostalgia dengan saum Daud yang biasa dilakukan oleh santri. Jadi kebiasaan-kebiasaan santri itu masih diingatkan satu dengan yang lain. Itulah cara agar kita istiqomah. Baik, hadis kedua, hadis terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin, rawahu Muslim. Hadis ini mengajarkan kita melakukan ibadah itu ada dua cara. Cara pertama, saddidu, tunaikan ibadah 100% utuh sempurna. Wa qaribu, kalau tidak sempurna tetap beribadah meskipun sesuai dengan batas kemampuan. Contoh begini, idealnya sholat tahajud 11 rakaat. Informasi dari Aisyah, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Nabi kalau sholat malam di Ramadan atau luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Berarti sholat malam idealnya 11. Suatu saat saya melaksanakan sholat tahajud, tiba-tiba terserang kantuk. Apa yang terjadi?
idza qama ahadukum minal laili fastajamal Qur'an la yadri ma yaqra falyattaji. Siapa yang menunaikan tahajud tiba-tiba kantuk menyerang luar biasa dahsyatnya, maka segera tidur, jangan lanjutkan sholatnya. Daripada dia membaca ayat harusnya isinya memuji Allah, tapi Allah yang dicaci maki. Seperti seorang sahabat memaksakan sholat, akhirnya yang dia baca kul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Hai orang-orang kafir, aku siap menyembah patung-patung yang kalian sembah. Harusnya kan la a'budu, la-nya tidak dibaca, ngelantur karena kantuk luar biasa. Jadi tetap berusaha, tapi begitu kantuk luar biasa ya sudah berhenti. Saya akan menunaikan saum Senin, tiba-tiba ada tamu datang, ya sudah, khusus hari ini saya akan batalkan saum demi menghormati tamu. Berarti ibadah itu ada dua, 100%, tapi dalam kondisi tertentu bisa saja diurungkan. Ketika dia urungkan karena ada sesuatu, ini tetap dianggap istiqomah karena ada sebabnya. Jadi kenapa Bapak tidak saum hari ini, hari Senin? Tadi ada tamu, berarti kan ada sebabnya. Seandainya tidak ada tamu, tentu dia masih tetap menunaikan saum. Baik, jadi ibadah itu dua, 100%. Jangan berkecil hati ketika dalam kondisi tertentu tiba-tiba ibadah itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, kalimat berikutnya, ingatlah kalian sekali-kali tidak akan bisa selamat dari siksa neraka hanya modal amal soleh kalian. Kalimat berikutnya, inilah yang 10 tahun yang lalu menjadi kontroversi. Termasuk engkau ya Rasulullah tidak bisa masuk surga hanya gara-gara amal, termasuk aku. Tapi Allah melindungiku dengan rahmatnya. Akhirnya Ustadz ini menyampaikan Rasulullah tidak dijamin masuk surga. Jadi membacakan ayat hadis ini kemudian menyimpulkan Rasulullah termasuk orang yang tidak mendapatkan jaminan masuk surga, karena kalimatnya tidak juga engkau ya Allah, tidak juga, cuma Allah melindungiku dengan rahmat. Baik, kita luruskan persepsi ini. Pertanyaannya, apakah Rasulullah dijamin masuk surga? Jawabannya iya. Mana dalilnya? Kalau saya dipaksa mengeluarkan 50 dalil, ada 50 dalil bukti Rasulullah dijamin masuk surga. Biar memanfaatkan waktu yang terbatas, cukup satu dalil, dan dalilnya Bapak hafal. Ayat ini merupakan jaminan bahwa Rasulullah pasti masuk surga. Apa itu? Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar itu telaga di surga, pemiliknya cuma satu. Rasulullah masih hidup, SK kepemilikan sudah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Inna, sesungguhnya kami, wahai Muhammad, a'tainaka, sudah menyerahkan kepemilikan untukmu. Apa itu? Al-Kautsar. Berarti telaga itu sudah dimiliki oleh Rasulullah padahal beliau masih hidup, karena ayat ini turun saat beliau masih hidup. Berarti beliau dijamin masuk surga tidak? Oh pasti. Itu Kautsar milik Rasulullah, padahal Al-Kautsar ada di surga. Berarti Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Justru hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah dijamin masuk surga. Kenapa? Sesungguhnya sekali-kali kalian tidak akan selamat di akhirat hanya gara-gara hanya sekedar mengandalkan amal. Apakah engkau juga ya Rasulullah? Aku juga tidak dijamin, tapi Allah memberikan
penjagaan aku dengan rahmat. Berarti kan Rasulullah dijamin mendapatkan rahmat, dikawal sehingga beliau akan selamat dari siksa neraka. Baik, akhirnya intinya begini, kalau Bapak bisa beramal, bisa sholat 5 waktu berjamaah, tiap malam bisa tahajud, saum sunnah Bapak sempatkan, itu bagian dari rahmat, dan rahmat itu bagian dari istiqomah. Baik, selesai, sudah cukup bab 8 tentang istiqomah. Bagi yang ingin anaknya istiqomah atau cucunya istiqomah bisa diberi nama Mustaqim. Baik, ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya Ustaz. Satu. Masalah, saya bertanya masalah soal warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Yang saya tanyakan orang-orang yang bangkrut, Ustaz. Oh, bangkrut. Orang bangkrut. Berarti muflis. Orang bangkrut itu dosa dia sama sesama manusia semuanya kan dilimpahkan sama Ya. yang ngomong itu. Tapi di surah An-Najm saya lihat 38 orang yang berdosa, dosa buat dia sendiri, bukan buat orang lain. Dan daya yang dikasih dan juga sebaliknya seperti itu, yang buat pahala buat dia sendiri. Nah ini jadi kontradiksi kalau gitu. Oh gitu, benar Bapak. Ya, jadi gini, atadruna manil muflis? Tahu tidak orang yang bangkrut? Ternyata para sahabat menyebut, ya bangkrut itu pedagang tidak laku. Kata Rasulullah, bukan begitu. Kan sering Rasulullah bertanya tentang satu definisi, para sahabat menjawab, kata Rasulullah, salah, bukan itu yang dimaksud. Seperti misalnya Rasulullah pernah bertanya, siapa yang berhak disebut perkasa atau perwira, orang hebat? Ternyata para sahabat menjawab, orang perkasa itu kalau gelut menang. Bukan begitu. Laisa sadidu bisur'ah walakin as-sadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tidak disebut perkasa kalau dia memenangkan lomba gulat. Yang disebut perkasa bisa menahan dirinya saat marah itu datang. Nah, itu berarti definisi yang kadang-kadang menurut penilaian kita akhirnya diluruskan oleh Rasulullah SAW. Termasuk orang yang cerdas, bukan berarti nilainya 10-10 semuanya. Bikin skripsi nilainya summa cum laude atau mumtaz. Ternyata Rasulullah menyebut al-kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu bisa menundukkan hawa nafsu dan melakukan perbuatan demi persiapan kalau dia sudah mati. Maka boleh anak diberi nama Kaisan. Jangan pakai G ya Pak ya, Kaisan. Jangan pakai G. Kalau pakai G gak ada artinya. Kalau Kaisan itu orang yang cerdas, orang yang pinter. Tapi pinternya definisi Rasulullah apa itu? Mandana nafsahu, dia bisa menaklukkan hawa nafsu. Wa amila lima ba'dal maut, dia melakukan perbuatan apapun demi selamatnya nanti setelah mati. Kaisan itu bagus. Kelihatannya di Wisma Jaya belum ada yang punya nama Kaisan. Yaitu tadi saya berpesan jangan pakai G. Kalau pakai G bermasalah. Justru gak ada terjemahannya. Baik, kita lanjutkan. Nah sekarang tadi siapa yang disebut bangkrut? Ternyata pahalanya banyak, tapi syatama hada wa akhadha mala hada wa dolama hada. Dia pernah mencaci maki, dia pernah mengambil harta milik orang lain, dia pernah mukul, banyak perbuatan dolim. Akhirnya apa? Si dolim akan dipertemukan dengan orang yang
dolimi, menuntut. Akhirnya apa? Allah pun memberikan keadilan. Caranya apa? Beberapa pahala diambil, diberikan kepada orang yang terdolimi. Ternyata yang ngantri banyak, akhirnya kan pahalanya habis. Nah, antrian-antrian terakhir yang tidak dapat transferan pahala, akhirnya dosa orang yang terdolimi ditimpakan kepada orang yang pernah dolim kepada dirinya. Nah, sekarang bertentangan tidak dengan ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari ibadah yang dia lakukan sendiri, dengan kalimat wala taziru waziratu wizra ukhra, manusia tidak akan mendapatkan hukuman kecuali dari dosa yang dia lakukan. Bagaimana dengan kasus orang yang bangkrut tadi? Oh, justru hadis dan ayat saling mendukung. Karena dia melakukan perbuatan zalim, berarti dia harus dihukum oleh Allah. Hukumannya mungkin pahalanya diambil, atau dosa orang yang terdolimi akan ditimpakan kepada dirinya. Itu justru jelas, dan itu diperkuat dengan famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin, suka terbalik-balik. Pokoknya yang baik yang buruk pasti akan dibalas. Jadi kalau dia pahalanya banyak, akhirnya diberikan kepada orang yang terdolimi, itu bukti keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Bapak disakiti, itu sebenarnya keuntungan bagi kita. Kita akan nunggu pahala dia akan ditimpakan kepada kita. Pernah ada pertanyaan dari anggota pengajian, saya disakiti oleh si Anu. Akhirnya saya jawab, kalau Bapak disuruh memilih oleh Allah, ditakdirkan menjadi orang yang suka menyakiti atau orang yang disakiti, kira-kira pilih mana Pak? Jadi disakiti itu jauh lebih baik. Justru kerugian besar kalau menjadi pihak yang suka menyakiti, karena dia akan menderita. Maka kalimat inilah yang saya ingat-ingat, kalau saya disakiti, wah, posisi saya sedang beruntung, saya disakiti, bukan bagian dari orang yang suka menyakiti. Baik, pertanyaan kedua di luar pembahasan boleh. Oh ya, ada. Oh, belakang. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin Pak Ustaz ingin bertanya mengenai kaitan tadi istiqomah dan futur tadi Pak Ustaz. Saya ingin mencontohkan misalnya ada seorang muslim yang istiqomah misalnya dengan ibadah-ibadah sunnah. Misalnya dia siang Senin Kamis atau zikir pagi petang dan lain-lain sebagainya. Dia udah rutin misalnya gitu dalam tahun ini misalnya. Nah, kemudian di tahun berikutnya kemungkinan dia kendor gitu dengan alasan apapun ya, misalnya dia sibuk lah atau malas lah. Nah, ini kaitannya dengan ibadah-ibadah sunnah ya Pak Ustaz. Nah, kan itu tadi dibahasakan dengan futur ya Pak Ustaz ya. Yeah. Nah, apa konsekuensinya posisi si muslim ini di hadapan Allah? Apakah berdosa atau orang yang merugi atau gimana nih Pak Ustaz? Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua mengenai murtad nih Pak Ustaz. Misalnya ada orang yang murtad misalnya berkali-kali gitu, dia balik lagi ke Islam sampai berkali-kali dengan alasan apapun ya, misalnya dia alasan yang mencari kebenaran yang hakiki atau dengan main-main gitu. Nah, gimana posisi orang ini Pak Ustaz? Oh iya. Apakah diterima atau gimana ya? Sedangkan orang yang balik ke Islam itu kan dosanya kembali ke dihapus semua ya gitu Pak Ustaz. Oh iya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, futur itu pasti Bapak alami, udah otomatis. Karena kita bukan malaikat. Malaikat itu imannya lempeng. Kalau Rasul imannya menanjak.
Kalau manusia, Imam Bukhari punya kalimat bagus, al-imanu yazidu wa yankusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Pernah tidak kita tiba-tiba semangat baca Quran menurun? Pasti, termasuk saya. Itu tidak dicela. Iman itu bertambah dan berkurang. Nah, tinggal ketika Bapak berkurang, segera cari penyebabnya apa.